Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-13 Sistem Informasi Akuntansi. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan diskusi nomor 21.3 halaman 782. Identifikasi keuntungan dan kerugian penggunaan sistem Turki atau Turkian System untuk mengoperasikan sistem akuntansi organisasi tersebut. Tema utama yang akan saya ungkapkan untuk menanggapi vendor tersebut yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan untuk kebutuhan dan menyediakan spesifikasi berdasarkan kebutuhan tersebut. Keunggulan dari tema Turkian ini yaitu lebih murah, proses seleksi yang sederhana, hemat waktu dan tenaga, serta banyak ahli yang tersedia untuk membantu mengembangkan sistem ini. Namun, kerugiannya adalah kurangnya kontrol pada sistem tersebut, rentan terhadap keberlangsungan sistem vendor, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan diskusi nomor 21.4 halaman 782. Bagaimana Anda akan menjelaskan prototyping kepada Sarah? Berikan sebuah penjelasan keuntungan dan kerugian serta kapan penggunaannya. Saya akan menjelaskan kepada Sarah bahwa prototyping merupakan suatu pendekatan dari model sistem di mana model kerja akan disederhanakan dari suatu sistem informasi yang dikembangkan. Dengan kata lain, prototyping adalah sistem yang diperkecil dari eksperimental sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Di samping itu, saya juga akan sedikit menjelaskan pada Sarah mengenai keunggulan dari sistem tersebut. Keunggulan dari sistem ini yaitu lebih banyak kesempatan untuk melakukan perubahan, lebih sedikit kesalahan yang terjadi pada sistem yang diterapkan, memiliki waktu pengembangan yang lebih cepat, memiliki keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, serta memiliki definisi baik untuk setiap penggunanya. Namun di samping itu, ada juga kerugian dari prototyping ini, yaitu pengembangan sistem yang tidak lengkap, penggunaan sumber daya yang kurang efisien, pengembangan sistem yang tidak pernah berakhir, serta sistemnya tidak teruji. Prototyping ini tepat digunakan saat ada atau terdapat ketidakpastian yang tinggi tentang apa yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3 yaitu permasalahan 21.1 halaman 783. Bagian A, tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan tiap-tiap vendor. Yang pertama yaitu keuntungan dari kaleng atau perangkat lunak paket. Keuntungannya yaitu memiliki dokumentasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih cepat, biaya pengembangan lebih rendah, menurunkan biaya pemeliharaan. Namun kerugiannya adalah sedikit orang yang memiliki pengetahuan untuk memperbaiki perangkat tersebut. Prosedur operasi dan kendala memerlukan perubahan dan dalam proses bisnis, membutuhkan waktu yang cukup lama serta sulit untuk menentukan paket yang memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu keuntungan dari custom software. Keuntungannya adalah lebih efisien dari perangkat lunak kalengan, lebih mudah dimodifikasi serta memenuhi kebutuhan secara teoritis. Namun kerugiannya adalah pengembangannya memakan waktu yang cukup lama. Pendekatan pengembangan perangkat lunak paling mahal. Jika dikembangkan sendiri, penggunaan mungkin harus menunggu waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu keuntungan dari modified software. Keuntungannya yaitu dapat diimplementasikan lebih cepat daripada perangkat khusus, lebih murah, lebih memenuhi kebutuhan pengguna dari perangkat khusus. Namun kerugiannya adalah sulit untuk menemukan programmer yang bisa atau mau mengubah kode dari sistem tersebut. Lebih mahal biaya pemeliharaannya, membuat program menjadi lebih kurang efisien, serta ilegal karena modifikasi perangkat. Selanjutnya pada bagian B, rekomendasikan serangkaian tindakan bagi Don untuk memberikan dukungan dengan keputusan Anda. Serangkaian tindakan yang akan saya rekomendasikan adalah yaitu perangkat lunak yang dikemas adalah yang terbaik jika tersedia dan dengan kualitas yang dapat diterima atas keserbagunaan dan lainnya. Jika perangkat lunak tersebut bisa diterima oleh Don, yaitu cukup dekat dengan aspek yang dia butuhkan, ini membutuhkan biaya yang rendah dan langsung diimplementasikan serta membuat perangkat lunak paket menjadi pendekatan yang lebih menarik. Selanjutnya, soal nomor 4 permasalahan 21.6 halaman 787.
Pada bagian A, apa yang manajemen dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? Yang dapat dilakukan manajemen adalah melakukan negosiasi dengan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut, melakukan kemajuan bulanan, mengonfirmasi, dan lebih transparansi dalam mengomunikasikan biaya serta potensi masalah yang akan terjadi. Pada bagian B, yaitu apakah permasalahan pengembangan internal yang didemonstrasikan dalam kasus ini. Permasalahan yang didemonstrasikan pada kasus ini meliputi pengembangan perangkat lunak khusus untuk sistem yang sulit, memakan waktu, dan rawan akan kesalahan. Selanjutnya pada poin C, bagaimana permasalahan internal tersebut dapat diatasi untuk mencegah kegagalan sistem. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menunjukkan personil kunci sebagai penghubung antara manajemen dan tim proyek sehingga menghasilkan informasi yang kredibel dan tepat waktu. Menjelaskan bahwa perkembangan in-house itu sulit, memakan waktu, dan rawan akan kesalahan. Hal ini dapat difasilitasi dengan mengutip contoh proyek pembangunan dalam sistem yang terdahulu. Cukup sekian penjelasan pada video kali ini mengenai tugas pertemuan ke-13 Sistem Informasi Akuntansi. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.